2 tambah 2 tuh 4. Tapi akar 16 juga 4. Iya. Log 10.000 juga 4. Yang bahaya adalah ketika orang cuma tahu 4 hanya 2 tambah 2. Maka ketika dia ketemu akar 16 pasti disalahin. Tidak ada sudut pandang lain. Tidak ada sudut pandang. Iya. Ketika dia ketemu log 10.000 salah. Salah. Taunya cuma 2 kali 2 ya. Pokoknya 4 hanya 2 tambah 2. Selesai. Gitu. Nah, jadi itulah fenomena yang terjadi di kita, Kang. Ketika sangat mudah menyalahkan, sangat mudah menyesatkan, mengkafirkan, karena jangan-jangan kita cuma tahu menuju 4 itu hanya di 2 tambah 2 gitu. Iya. Artinya menuju 4 itu banyak banget jalan. Betul. Ini saya tanya juga nih ke audiens, Ibu dan Bapak kalau sholat suka baca surat An-Nas nggak? Suka? Ya gimana? Kalau urusan baca, bagus, Kang. Tapi begitu ngerti, dari 900 orang, 90% jawabannya begitu saya tanya, emang maknanya apa? Jawabannya, wallahu alam bishawab, udah aja. Nah, artinya ketika kita bicara dalam konteks musyahadah, maaf ya, karena ini based on data apa yang saya telaah, 90% basa-basi, Kang. Iya. Bunyi aja. Nggak tahu isinya apa. Apalagi nanti di alinea kedua. Dan kalau ngomong aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul, kan harus bersaksi dong. Iya. Emang menyaksikan? Harus hadir dong. Harus hadir. Iya. Jangan-jangan ini tidak berbicara masalah sosok. Benar. Karena ada simbol, ada fungsi. Jangan-jangan bukan ngomongin simbolnya, tapi berbicara masalah functionnya. Berarti kan kalau di Quran di surat 24 ayat 35 ada kata-kata Allahu Nur, aku adalah cahaya, aku adalah sumber. Berarti semua ini datang dari sumber dong. Betul nggak? Iya. Berarti kalau semua ini datang dari sumber, ya semua adalah bagian dari dia dong. Iya. Terus susah banget orang melihat Tuhan sekarang. Nyari Allahnya jauh gitu. Padahal Allah itu real kan. Lah, gimana nggak real? Ya, Orang arti Allah itu adalah realitas. Iya. The reality gitu loh. Makanya kalau kita ngelihat dari semua penciptaan, katakanlah Allah ini adalah lautan, semua yang terjadi ini adalah percikannya. Kita tuh tetesan-tetesan nih semua. Iya. Dan kita nggak perlu minum satu lautan untuk tahu asinnya lautan. Satu tetes cukup. Berarti kita ini semua percikannya. Maka dialah yang awal dan dialah yang akhir. Iya. Berarti mulai make sense dong. Dialah yang zahir, dialah yang batin. Maka sifat nomor 1, wujud. Kayak kita ini. Lah, sekarang pertanyaannya kalau dia wujud, nah gimana? Kok susah amat gitu loh, orang dia wujud. Kok dibikin sulit, kok dibikin seolah-olah jauh gitu. Padahal alamatnya udah dikasih, 57 ayat 4. Aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Surat 2, 186. Ketika hamba-hambaku bertanya tentang kamu, aku dekat. Surat 50 ayat 16, aku sedekat dengan urat nadimu. 58 ayat 7, kalau orang bertiga, yang keempatnya aku. Gimana dong? Berarti jangan-jangan kita tidak mengerti Allah itu apa. Karena kita terlalu sibuk dengan Allah itu siapa gitu loh, Kang. Iya. Jadi secara sederhana bahwa semua yang kita lihat ini adalah percikannya dia. Tapi semuanya ini bukan dia. Iya. Poinnya adalah kalau kita mulai menyadari bahwa ilah ini konsep, Kang. Allah ini realitas. Jadi kalau kita mulai menyadari bahwa oh ini tetesan lautan, tetesan lautan, tetesan lautan, tetesan lautan. Begitu saya makin ngelihat mata orang saya ngelihat Akang sebagai nama. Tapi kalau saya melihat dengan kesadaran, saya sudah tidak lihat nama. Yang aku lihat adalah isinya. Kelas 2 tambah 2 ngelihat sosok, akar 16 ngelihat esensi. Log 10.000 ngelihat super esensi. Masya Allah. Contoh, Kang. Ada orang kelas 2 tambah 2 sama ada orang log 10.000 lagi bareng. Di depannya lagi ada seorang ibu menyusui anaknya. Orang dengan kesadaran rendah, si 2 tambah 2 ngelihat, oh ibu-ibu nyusuin anaknya. 2 tambah 2 ngelihat 2 tambah 2 itu. Ya. Tapi log 10.000 beda, kan? Ketika si 2 tambah 2 ngelihat, oh si ibunya gini, anaknya gini, lagi menyusui. Wow, dia sibuk di situ gitu. Tapi orang di log 10.000, orang dengan kesadaran yang tinggi, dia hanya sedang menyaksikan kasih sayang Allah di situ. Esensinya ya. Yang dia saksikan adalah Rahman Rahim. Aku menyaksikan Rahman Rahim tuh. Bukan ibu yang menyusui anaknya, bukan. Karena ibu yang menyusui anaknya itu pasti menggunakan kasih sayang. Maka yang dia lihat adalah kasih sayang. Berarti kalau saya ngelihat Akang dengan mata fisik saya bisa cenderung merendahkan. Tapi begitu saya melihat Akang dengan kesadaran, saya akan melihat isinya.
bahwa isi yang ada di dalam dirimu dan isi yang ada di dalam Sama. diriku adalah sama. Dan kita sama, aku itu ya, sama kita. Artinya, Nah, kamu adalah aku yang lain. Masya Allah. Maka menyakitimu, menyakitiku. Mhm. Menolongmu, menolongku. Mhm. Disitulah kita mulai menyadari kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Nah itu. Dan wajah itu bukan muka, Iya. wajah itu appearance, Mhm. penampilan. Mhm. Karena kita semua adalah tetesan-tetesannya gitu. Makanya ada kata-kata, tidak ada yang serupa dengan dia, betul nggak? Iya. Kenapa coba Kang? Ya karena Semuanya dia. ya dia, nggak bisa disebut ya dia. Semuanya dia. Nggak ada yang serupa. Karena kemana saja kamu melihat, hanya dia. Apa yang mau bisa dibandingkan? Karena dia nggak ada lagi. Karena dia. Mhm. Berarti yang beda adalah kesadaran. Contoh. Ada suami, istri duduk di kamar sebelahan. Secara jarak geografis dekat nggak, Kang? Dekat dong. Cuman beda 1 cm, 5 cm. Iya, iya, iya. Tapi si suami lagi nge-WhatsApp orang lain, si istri Bener. lagi nge-WhatsApp orang lain. Bener. Jadi jauh nggak? Jauh sih. Meskipun cuman 5 cm, Mhm. tapi kesadarannya tidak di situ, maka jarak itu akan jauh. Dan sebaliknya, walaupun secara fisikal kita jauh, That's it. Artinya, kedekatan dengan ilahi tidak berbicara letak geografis. Berarti surga bukan geografis, neraka bukan geografis, akhirat bukan geografis, kiamat bukan geografis, karena keseluruhannya berbicara tentang fungsi. iya, iya. Disclaimer-nya adalah seperti biasa, saya tuh siapapun yang belajar bareng, khususnya bareng sama saya tuh satu, bahwa jangan percaya-percaya amat omongan saya, itu nomor 1 Kang. Karena nggak penting gitu ya. Iya, Karena nanti kita ngerti bahwa puncak dari percaya itu bukan urusan informasinya gitu. Karena nanti puncak dari percaya itu adalah bagaimana kita mengalami. Itu yang nomor 1. Mudah-mudahan ini menjadi perspektif yang lain. Dan saya selalu mendisklaimer juga bahwa saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa, itu pasti. Dan ini bukan kebenaran yang mutlak gitu. Tapi ini adalah satu perspektif dari pengalaman dan pengetahuan yang mungkin bisa menambah hasanah puzzle-puzzle pengetahuan. Gitu. Iya, iya. Oke.